Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Sekarang materi kita adalah tentang uji rasio, yaitu suatu uji untuk menentukan apakah suatu deret konvergen atau divergen. Di sini ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah ketika limit dari mutlak rasio antara AN plus 1 dengan AN kurang dari 1, maka deretnya adalah konvergen mutlak. Ya. Ingat, kalau kurang dari 1, dia konvergen mutlak. Kalau lebih dari 1, dia divergen. Kalau sama dengan 1, dia tidak dapat disimpulkan atau inkonklusif. Ya. Jadi hanya ada tiga kemungkinan. Konvergen mutlak, divergen, atau tidak dapat disimpulkan. Kita langsung bahas kepada contoh soalnya. Perhatikan di sini. Kita punya soal di sini deret berganti tanda, yaitu min 1 pangkat n min 1 dikali n kuadrat plus 1 dibagi 2 pangkat n. Perhatikan ya. Kita langsung utak-atik di sini aja. Jadi yang pertama kita lakukan dalam uji rasio, kita tentuin dulu nih AN-nya itu yang mana. Berarti AN-nya itu adalah suku-suku yang tanpa suku berganti tanda, yaitu n kuadrat plus 1 dibagi 2 pangkat n. Lalu kita tentuin AN plus 1-nya. AN plus 1-nya berarti n plus 1 kuadrat ditambah 1 dibagi dengan 2 pangkat n plus 1. Nah, kemudian dari sini kita tinggal menghitung limit rasionya, yaitu limit n menuju tak hingga dari AN plus 1 dibagi dengan AN. Ya. Ini akan sama aja dengan limit n menuju tak hingga AN plus 1-nya adalah yang ini. N plus 1 kuadrat ditambah 1 dibagi 2 pangkat N plus 1. Ya. Dibagi dengan AN. AN-nya adalah yang ini. Atau kita kali, kemudian kita balik. 2 pangkat N dibagi N kuadrat plus 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di bawah. Ini maka menjadi... Nah, yang di atas ini kita uraikan nih N plus 1 kuadrat. Jadinya adalah N kuadrat plus 2N plus 1 ditambah 1 jadinya plus 2. Dibagi dengan 2 pangkat N plus 1. Itu sama dengan 2 pangkat N dikali 2. Dikali 2 pangkat N dibagi N kuadrat plus 1. Ini bisa kita eliminasi. Nah, sehingga sekarang menyisakan N kuadrat plus 2N plus 2 dibagi 2 dikali N kuadrat plus 1. Yaitu 2N kuadrat ditambah 2. Nah, berapakah nilai limit ini? Paling gampang ya, kalau kita langsung masukin di sini, itu kan hasilnya kan tak hingga per tak hingga. Kita gunakan aja turunan, yaitu L'Hospital. Maka limitnya menjadi limit N menuju tak hingga. Yang atas kita turunkan, hasilnya 2N plus 2. Yang bawah pun kita turunkan juga, yaitu 4N. Ternyata ketika kita masukin N menuju tak hingga, masih menghasilkan tak hingga dibagi tak hingga. Berarti kita gunakan lagi L'Hospital, sehingga nilainya sekarang menjadi 2N plus 2 turunannya adalah 2, 4N turunannya adalah 4, sehingga hasilnya adalah 1/2. 1/2 itu kurang dari 1, ya. 1/2 itu kurang dari 1, sehingga deret ini itu deret yang konvergen mutlak. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini di sini perhatikan yang kita hitung tadi itu hasilnya adalah setengah. Setengah itu kurang dari 1 sehingga kesimpulannya adalah deretnya itu konvergen mutlak. Menggunakan teori yang tadi. Limitnya itu harus kurang dari 1 dikatakan deretnya itu konvergen mutlak. Kemudian kita punya soal yang kedua di sini.
deret n faktorial dibagi n pangkat n. Berarti jelas di sini ya bahwa AN-nya itu adalah n faktorial dibagi n pangkat n. Ini AN-nya, sehingga AN plus 1-nya adalah n plus 1 faktorial dibagi n plus 1 pangkat n plus 1. Nah, dari sini kemudian ini kan dibagi nih, kemudian kita kalikan sehingga yang di bagian penyebut itu dibalik. Jadinya dikali n pangkat n dibagi n faktorial. Lalu n plus 1 faktorial itu kita ubah menjadi n plus 1 dikali n faktorial. Dan n plus 1 pangkat n plus 1 itu kita ubah menjadi n plus 1 pangkat n dikali n plus 1 pangkat 1. Nah, ini bisa dicoret nih. N plus 1 dicoret dengan n plus 1. N faktorial dicoret dengan n faktorial. Berarti tinggal n pangkat n dibagi n plus 1 pangkat n. Nih, tinggal n pangkat n dibagi n plus 1 pangkat n. Atau n dibagi n plus 1 pangkat n. Ya. Nah, kemudian selanjutnya menjadi bentuk yang seperti ini. N dibagi N plus 1 pangkat N, ini bisa kita ubah ya, menjadi N plus 1 dibagi N pangkat min N. Kok bisa diubah seperti ini? Karena konsep sederhananya adalah, kalau kita punya suatu pembagian setengah dipangkatkan dengan 5, ini akan sama saja dengan 2 dibagi 1 dipangkatkan min 5. Ya. 2 dibagi 1, jadi penyebut dan pembilangnya ditukar, kemudian pangkatnya dikalikan negatif 1. Ya, berarti di sini n plus 1-nya ada di atas, n-nya ada di bawah. Pangkatnya berarti tinggal dikalikan negatif 1, yaitu min n. Lalu kita ubah menjadi bentuk 1 per n plus 1 dibagi n pangkat n. Nah, yang kita hitung di sini limit yang bagian penyebutnya. N plus 1 dibagi N pangkat N. Ini sesuai dengan materi kita sebelum UTS kemarin. Tentang bentuk tak tentu dari limit. Ya, kita akan mencari bentuk ini. Menggunakan cara apa? Nah, menarik nih. Jadi menggunakan cara, kalau kita punya nilai X ya, X itu sama aja dengan E pangkat ln X. Nah, kita gunakan bentuk ini. Jadi kalau kita punya N plus 1 dibagi N pangkat N, itu sama aja dengan bentuk seperti ini. Ya. E pangkat ln N plus 1 dibagi N pangkat N. Lalu kita kenakan limit di sini ya, ada limitnya. Ini bentuk sama ini itu sama. Ini bentuk yang ekivalen atau bentuk yang bernilai sama. Sehingga bentuk ini kemudian bisa kita jabarkan, bisa kita uraikan menjadi bentuk seperti ini. Ini N-nya bisa pindah ke depan ya, sesuai dengan fungsi dari ln. N-nya bisa pindah ke depan, dikali ln. Lalu kita mengecek nih, apakah nilai ini itu berupa bentuk tak tentu atau enggak. Kita gunakan bentuk pecahan. Jadi N di sini kita ubah menjadi bentuk 1 dibagi 1 per N. Yaitu 1 per N. Ternyata ketika kita masukin N sama dengan tak hingga, itu menghasilkan nilai 0 per 0, yaitu bentuk yang tidak tentu. Sehingga gunakan turunan. Cari turunan dari ln N plus 1 dibagi N, hasilnya adalah yang di sini. Kemudian cari turunan dari 1 per N, hasilnya adalah min 1 per N kuadrat. Kemudian kita modifikasi, kita sederhanakan, kita dapatkan 1 dibagi 1 plus 1 per N. Ini ternyata hasilnya adalah 1. Berarti E pangkat 1 sama dengan T. E itu apa? Bilangan Euler yang nilainya adalah 2,718 dan seterusnya. Jadi ternyata hasil yang di bagian penyebutnya ini adalah E. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, hasil yang tadi itu ternyata E. Berarti yang 1 per E ini hasilnya adalah kurang dari 1. Kenapa? Karena 1 per E itu sama dengan 1 dibagi 2,718 dan seterusnya. Tentu hasilnya pasti kurang dari 1. Berdasarkan sifat yang tadi atau teorema yang tadi, kalau limit menggunakan uji rasio hasilnya kurang dari 1, maka deretnya konvergen absolut atau konvergen mutlak. Gitu ya, semoga bisa dipahami.
Nah, ini kita punya contoh soal yang lain. Di sini juga unik nih. Jadi kita punya min 5 pangkat n min 1 dibagi n kuadrat dikali 3 pangkat n. Ya. Kalau di sini ada min 5, berarti dia juga diikutkan dalam perhitungan ya. Meskipun dia termasuk suku yang membuat deretnya berganti tanda, ini juga termasuk dalam AN. Kenapa? Karena di sini ada min 5, bukan min 1. Kalau min 1 tuh kan min 1 atau 1 nanti ya. Min 1 pangkat N min 1 itu kalau kita hitung pasti nilainya kan akan 1 min 1 1 min 1. Lalu kita mutlakin, pasti 1 nilainya. 1 dikali bilangan berapapun tidak akan mengubah bilangan itu. Pasti nilainya bilangan itu sendiri. Jadi kalau di sini min 5 itu tetap dihitung ya. Karena min 5 itu bukan min 1. Jadi kita hitung di sini AN-nya berarti min 5 pangkat N min 1 dibagi N kuadrat dikali 3 pangkat N. AN plus 1-nya berarti min 5 dipangkatkan N min 1 tambah 1 yaitu N dibagi N plus 1 kuadrat dikali 3 pangkat N plus 1. Nah, seperti ini. Ini untuk AN plus 1, yang bawah untuk AN. Lalu kita kalikan ya menjadi bentuk seperti ini. 5 pangkat N kita modifikasi nanti menjadi 5 pangkat N minus 1 dikali 5. Sehingga ini bisa saling mencoret. Lalu 3 pangkat N plus 1 menjadi 3 pangkat N dikali 3. Ini juga bisa dicoret. Sehingga sekarang tinggal 5 dibagi 3. Yang di sini 5 dibagi 3. Dikali N kuadrat dibagi N plus 1 kuadrat. N kuadrat dibagi N plus 1 kuadrat. Nah, ini dia. Yang ini jelas ya limitnya itu sama dengan 1. 5/3 dikali 1 sama dengan 5/3 yang lebih dari 1. Maka jelas kalau lebih dari 1 dalam uji rasio, maka deretnya itu adalah divergen. Menggunakan teorema yang tadi, yaitu untuk uji rasio, kalau hasilnya lebih dari 1, maka deretnya jelas divergen. Kemudian kita punya uji akar di sini, yaitu digunakan untuk deret dengan pangkat N. Ya, pangkat N. Jadi deretnya itu, sukunya kita mutlakin, lalu kita kenakan akar N. Kalau hasilnya kurang dari 1, dia konvergen mutlak. Lebih dari 1, dia divergen. Kalau sama dengan 1, dia tidak dapat disimpulkan. Jadi sama sebenarnya dengan uji rasio tadi ya. Kalau kurang dari 1, konvergen mutlak. Lebih dari 1, divergen. Sama dengan 1, tidak bisa disimpulkan. Oke, kita punya contoh di sini. Menggunakan uji akar. Min 1 pangkat N min 1, 2 pangkat N plus 3 dibagi N plus 1 pangkat N. Berarti langkah pertama kita mutlakin deretnya atau suku-sukunya. Kita mutlakin, kemudian kita akar dengan N. Ya. Ini otomatis hilang. Kenapa? Karena pasti positif. Positif 1. Ini bisa kita hilangkan. Jadi tinggal 2N plus 3. Ya, 2N plus 3 ini menjadi 2 pangkat N dikali 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat N dikali 2 pangkat 3. Dibagi N plus 1 pangkat N. Akar N. Kemudian 2 pangkat 3. Ini kita uraikan. Lalu 2 pangkat N dibagi N plus 1 pangkat N. Karena sama-sama pangkat N, bisa kita bikin menjadi seperti ini. 2 per N plus 1 pangkat N. Lalu 2 pangkat 3 ini diuraikan ya, jadinya akar N dari 2 pangkat 3 dan akar N dari yang ini, yaitu 2 per N plus 1 pangkat N. Nah, ini menjadi 2 pangkat 3 dibagi N. Yang ini, N dibagi N tentu tinggal 2 per N plus 1. 2 per N plus 1. Ini jelas hasilnya adalah 2 pangkat 0, yaitu 1. Yang ini hasilnya adalah 0. 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 itu kurang dari 1. Kesimpulannya kalau kurang dari 1, dia konvergen mutlak. Ya. Kira-kira begitu pembahasan kita pada sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.